Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pelajaran pemuritan level 2 pelajaran 14 tentang keuangan. Oke. Nah, siapa yang kalau tanda muda rasanya seperti ini? Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Apa? Amin. Sebulan penuh tanda muda terus, amin. Amin. Lalu waktu tanggal tua dompet mulai tipis, doa mulai berubah jadi gini. Tuhan, Engkau saja yang cukup bagiku. Nah, ya. Menurut teman-teman ya, mana yang lebih menentukan hidup kita? Jumlah uang kita atau cara kita memandang uang? Mana yang penting? Memandang uang. Masuk. Mana yang penting? Ya, jumlah uang kita atau cara kita memandang uang? Pandang ada gitu. Yang dipandang ada nggak? Ya. Nah, banyak orang berpikir kalau punya uang banyak hidup pasti aman. Tapi kita tidak pernah mengatakan uang adalah sumber hidup kita, tidak pernah. Ya. Bahkan di kalangan kita dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya apa? Keuangan bukan hanya soal uang, tetapi soal hati. Ya. Hari ini kita tidak sedang belajar cara jadi kaya, tetapi kita belajar cara memiliki hati yang benar terhadap uang. Ya, karena dalam pendidikan sekalian kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber kita. Uang hanyalah alat. Ya. Dan ketika hati kita ini benar, keuangan tidak lagi menguasai kita. Amin. Ya. Allah itu peduli pada keuangan kita. Amin. Banyak orang berpikir, Tuhan peduli soal rohani saja kok. Keuangan urusan saya sendiri. Ya, makanya ketika berurusan dengan uang, masalah apapun, ini urusan itu bukan urusan Tuhan. Tuhan itu masalah rohani, ke gereja, persekutuan, doa, worship itu urusannya Tuhan. Dan itu tidak benar. Ya. Allah peduli pada roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Termasuk keuangan. Nah, 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata seperti ini. 3 Yohanes 1 ayat 2. Dia berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, segala sesuatu berarti apa? Rohani, emosi, kesehatan, hubungan, ya, termasuk apa? Keuangan. Ya. Nah, kemakmuran itu adalah kehendak Allah, tetapi harus dipahami dengan benar. Amin. Kemakmuran itu bukan ketamakan. 1 Timotius 6 ayat 10. Baca, ayo. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab tidak berkata uang itu jahat. Yang salah adalah cinta uang. Seseorang bisa miskin tapi tamak, kaya tapi tidak mencintai uang. Masalahnya bukan di jumlah uangnya, masalahnya adalah dalam hati orang. Ya. Nah, orang benar dalam Alkitab itu diberkati. Contohnya, Abraham sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emasnya. Kejadian 12, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Abraham diberkati bukan untuk memamerkan kekayaannya, tetapi untuk menjadi berkat. Ya, ini prinsip konsisten di seluruh Alkitab seperti itu. Jadi tujuan sebenarnya dari kemakmuran itu apa? Ulangan 8 ayat 18, baca. Ulangan 8 ayat 18.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu segala kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi Tuhan memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan apa? Perjanjiannya. Jadi tujuan kemakmuran itu bukan untuk ego, bukan untuk gengsi kita, bukan untuk gaya hidup mewah, ya. Tujuan kemakmuran bukan itu. Tujuannya apa? Menegakkan perjanjian Allah. Kemudian tujuannya memperluas kerajaan Allah dan menjadi saluran berkat. Itu tujuannya kemakmuran. Allah tidak hanya ingin memberkati kita, Ia ingin menyalurkan berkatnya melalui kehidupan kita. Amin. Nah, jadi kita udah ngerti posisi kita ini. Kalau ketika kita mengalami kemakmuran, posisi kita adalah kita ini menjadi saluran berkat. Nah, definisi kemakmuran menurut Alkitab itu apa? 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Baca. 9. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Baca. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Amin. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu, termasuk uang, dan berlebihan dalam pelbagai kebajikan. Kemakmuran menurut Alkitab adalah yang pertama, kebutuhan Anda dipenuhi. Kebutuhan Anda terpenuhi semuanya. Amin. Yang kedua, kemakmuran menurut Alkitab adalah Anda memiliki kelebihan untuk berbuat baik. Amin. Jadi kemakmuran itu berbicara tentang kebutuhan kita dipenuhi dan kita memiliki kelebihan untuk berbuat baik. Itu kemakmuran. Jadi jika kita ingin memberi tetapi nggak mampu, kita belum mengalami kemakmuran yang Alkitab maksudkan. Amin. Kita ingin memberi, berarti kita baik, tapi kita nggak mampu. Berarti kita belum mencapai kemakmuran yang Alkitab ini maksudkan. Jadi kemakmuran ini bukan tentang rumah yang besar, mobil yang mahal. Kemakmuran adalah punya cukup untuk diri sendiri dan punya lebih untuk memberkati orang lain. Itu kemakmuran. Ya. Kalau kita bisa makan dan kita bisa memberi makan orang lain, itu kemakmuran. Kita makmur. Amin. Amin. Ya. Kalau kita bisa jajan dan bisa jajaki orang liar, itu makmur. Kalau kita bisa beli pakaian dan bisa memberikan pakaian kepada orang lain, ya kita makmur. Ya. Nah, motivasi ini menentukan hasil. Jika seseorang berkata, saya ingin Tuhan beri lebih banyak, pertanyaannya, untuk apa? Jika untuk diri sendiri, itu salah motivasi. Jika untuk menjadi berkat, itu hatinya yang benar. Amin. Amin. Ya, jadi motivasi itu menentukan. Prinsip kerajaan Allah. Kita buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Baca. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Urutannya jelas ya. Dahulukan kerajaan Allah, dahulukan Tuhan, maka kebutuhan ditambahkan. Amin. Bukan apa kejar uangnya dulu, Tuhan nyusul. Tidak seperti itu. Ya, jelas ya urutannya ya. Kemudian memberi adalah bukti kasih. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 8 berkata, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu.
Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi memberi kepada orang miskin adalah bukti kasih yang tulus. Amin. Ya. Kemudian Efesus 4 ayat 28. Ya baca. Efesus 4 ayat 28. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, sehingga ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Amin. Di sini dikatakan orang yang mencuri harus dihukum, ya kan? Tapi kalau orang itu masih mencuri, ayo jangan mencuri lagi ya. Tetapi ayo bekerja keras dan lakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu pada orang yang kekurangan. Jadi apa? Masalahnya dia terselesaikan sehingga dia tidak mencuri lagi, bahkan dia mengalami kemakmuran dengan apa? Dengan dia bisa membantu kekurangan orang lain. Amin. Amin. Ya. Jadi orang yang dulu mencuri harus berhenti mencuri, kemudian dia bekerja dan memberi kepada yang kekurangan. Kerja bukan hanya untuk makan, kerja supaya bisa memberi. Amin. Amin. Ya itu. Jadi sikap orang kaya menurut Alkitab itu bagaimana? 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin. Amin. Nah ini. Peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan ini nggak tentu gitu loh. Jangan berharap di situ. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita jangan kejar kekayaan, karena Allah kita ini sudah kaya dan mau memberikan kekayaannya untuk kita nikmati gitu. Amin. Jadi orang kaya menurut Alkitab dia tidak tinggi hati, yang pertama. Yang kedua, tidak berharap pada kekayaan. Yang ketiga, dia berbuat baik. Yang keempat, suka memberi. Yang kelima, suka membagi. Amin. Amin. Ya, kekayaan ini adalah alat, bukan sandaran hidup. Gitu. Ya. Nah, prinsip besar dalam pelajaran ini apa? Yang pertama, Allah peduli pada keuangan kita semua. Amin. Amin. Kemakmuran adalah kehendak Allah. Amin. Amin. Cinta uang adalah masalah, bukan uangnya. Tapi cinta uangnya itu masalah. Uangnya tidak masalah. Ya. Apalagi tidak ada uang, tidak ada masalah. Dan ya, cinta uang adalah masalah. Ya. Tujuan kemakmuran adalah menjadi berkat. Amin. Amin. Kemakmuran ini berarti cukup untuk diri sendiri dan berlebih untuk memberi. Itu kemakmuran. Ya. Kalau ada orang yang pelit nggak memberi, padahal dia ada, itu berarti dia belum makmur. Ya. Dia belum mengalami kemakmuran. Belum kaya. Ya. Dia ada semuanya, ada semua, tapi dia nggak memberi. Oh, berarti dia belum makmur. Gitu, ya. Motivasi hati menentukan apakah itu tamat atau itu benar. Amin. Makanya dahulukan dulu kerajaan Allah. Kabar baik? Baik. Tuhan Yesus memberkati.